Hai Sobat Satria, kali ini kita akan menyaksikan keseruan cara membuat kepeng sokon. Nah, ini sekarang yang kita belah ini adalah buah sukun atau sokon dalam bahasa Maduranya. Kupasan kulit sukun ataupun sukun yang masih muda akan digunakan sebagai bahan pakan ternak atau kambing maupun sapi. Ini nih contoh sukun yang masih muda disebut dengan peceng. Peceng tadi dikupas kecil-kecil dan tipis-tipis supaya enak kalau dimakan kambing maupun sapi. Sedangkan yang tua sukunnya dikupas bersih kulitnya, kemudian dicuci dengan bersih sampai akhirnya nanti akan dikukus sampai dengan matang. Tingkat kematangannya pun nanti akan dicek kembali setelah beberapa proses atau beberapa lama dikukusnya. Kalau ini adalah kupasan dari sukun yang masih muda atau yang disebut dengan peceng. Itu sudah saya kasihkan ke kambing biar dimakan dengan lahap. Jadi sama sekali tidak menghasilkan limbah. Sekarang kita masuk ke dapur. Lihat proses selanjutnya, yaitu sukun yang sudah dikupas tadi kulitnya dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam dandang. Di sini kita sukunnya akan direbus sesuai dengan kematangan tertentu. Lanjut ke pembuatan bumbu. Bumbunya sangat sederhana, hanya garam, kemudian bawang putih, dan terakhir penyedap rasa. 3 macam itu saja. Nanti kita lihat proses selanjutnya seperti apa. Terus pantengin di YouTube channel Edi Purwanto Satria Naga. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Silahkan tonton sampai dengan selesai video ini. Ini sukunnya sudah matang. Kita pindahkan ke tempat yang sudah kita sediakan semula untuk kemudian nanti ditumbuk supaya menyatu dan mudah untuk dibuat adonan dan digiling nantinya ya. Dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau ini namanya dikasih bumbu. Bumbu yang sederhana tadi yang hanya terdiri dari garam, bawang putih, dan juga penyedap rasa. Kemudian ditumbuk sampai dengan lena. Dalam bahasa Maduranya itu lena, supaya enak nanti kalau sudah digiling. Jika adonan dirasa sudah cukup, kita masuk pada tahapan atau proses selanjutnya, yaitu adonan digiling supaya tipisnya merata, nanti dibentuk sesuai dengan cetakan tertentu. Kalau di sini cetakannya menggunakan cetakan bundar. Kalian bisa pakai cetakan yang lain, model bintang, model gerigi, model apapun sesuai dengan selera kalian. Yang terpenting di sini adonannya rata dan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Ada yang suka tipis juga, itu tergantung kesukaannya masing-masing. Biasanya semakin tipis semakin gurih sih. Nah, itu dia. Proses ini dilakukan sampai selesai. Setelah selesai nanti akan dilakukan dijemur. Setelah dijemur nanti kering baru bisa digoreng dan dimakan. Nanti saya tunjukkan hasil daripada proses ini sampai bisa dimakan. Singkat cerita, ini sudah mulai banyak dan sudah mulai mau dijemur ini ya. Sudah banyak sekali dan dikasih sedikit hiasan pewarna alami di tengah-tengah kipingnya biar kelihatan bagus gitu kelihatannya. Habis ini kiping sukun ini akan dijemur. Nah, inilah hasil dari kiping-kiping tadi yang sudah dijemur. Ini sudah kering. Dari jumlah sukun yang tadi itu sekarang menjadi 235 lembar. Ini sudah bisa digoreng. Kalau digoreng enak rasanya, apalagi kalau disandingkan dengan ya semacam kayak buja capi ataupun kacang, itu enak banget. Ini hasilnya. Mas Eka akan jadi itu. Ya babi ya ini. Ada apa? Ya.